Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, anak soleh dan soleha SMP Islam Nizam. Kembali kita bertemu bersama saya Pak Rudi Siregar SPD dalam penyampaian pembelajaran kita kali ini untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang akan kita pelajari pada bab-bab yang selanjutnya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kita. Baik, silakan Ananda menyaksikan apa yang akan Bapak sampaikan untuk bisa dilihat secara bersama-sama, tentunya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam mengusir penjajah, dalam meraih kemerdekaan bangsa, merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah perserikatan, ikatan, atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di Bali. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Pertama, saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Dan ketiga,
sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti sikap fanatik sempit, sikap individualis, sikap eksklusivisme, dan sikap primordialisme. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, diantaranya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Di sekolah, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi, mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. Terkait dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dan raih tujuan bersama. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Ketiga, laksanakan aturan sekolah. Keempat, selalu bekerja sama. Kelima, tidak membuat masalah. Keenam, saling percaya. Dan ketujuh, saling menghargai dan memberikan penghargaan. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat, yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk adanya program baksos atau bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah atau bencana. Kegiatan belajar sekolah dengan memamerkan hasil karya peserta didik, termasuk pementasan karya tulis, karya seni, dan karya keterampilan pada saat HUT RI dengan melibatkan masyarakat. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara: pertama, warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Yang kedua, menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. Dan yang ketiga, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Anak-anakku, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.